biasanya mengganti untulan dengan paut jantan juga. Karena kalau saya kembalikan dengan yang jodoh lama, itu pasti terjadinya birahi kawin lagi. Jadi proses dengan seperti itu, setelah lobet itu diternak, kembali laginya bukan lagi kembali di kandang ternak lagi, dia sudah di kandang kapsul. Caranya untuk melihat dari kualitas lobetnya ini, sesenggang mungkin misalkan kita libur, kita ambil playernya, kita sendirikan, kita jauhkan. Itu biasanya nggak selang lama lobet itu akan ngedur. Tapi kalau misalkan masih wak-wek atau masih ngetik, itu belum belum bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya Agus Aja. Jadi di sini saya ingin menyampaikan dari WA teman-teman yang masalah penggacoran lobet betina, terutama yang dulunya pernah jadi player, terus mungkin karena rewel dan sudah nggak bisa jalan, akhirnya diternak. Jadi di sini saya ingin memberikan pengalaman pribadi saya. Jadi bukan berarti ini adalah cara atau kunci yang pas untuk penggacoran lobet betina. Jadi hanya saya ingin memberikan pengalaman pribadi saya. Jadi maaf teman-teman, di sini mungkin agak berisik karena di sini saya masih berada di toko saya sambil jualan, dan kondisi juga cuaca hujan sekarang. Baik teman-teman semuanya, dulu saya pernah mempunyai pengalaman sama persis dengan rekan-rekan yang pernah disampaikan bahwa mempunyai player terus kelanjutannya diternak, dan kemudian pingin sekali untuk dikondisikan ulang. Waktu itu saya pernah beternak lobet betina, waktu itu player juga. Saya ternak agak lama, terus saya kemudian melihat si jantannya waktu itu birahi jadi agak bunyi. Dengan kepikiran saya mengambil jantannya, akan saya poles ulang. Setelah saya ambil lobet jantannya kira-kira sekitar 1 minggu, saya ambil, yang terjadi adalah si lobet betina waktu itu masih ngeramin telur di dalam glodok, dan dia keluar dari glodok kembali bunyi. Setelah kembali bunyi dan mengeluarkan gaya, dari situ saya sudah mulai bimbang. Ternyata dari lobet betina ini yang terjadi adalah ketika jantannya diambil, si betina masih di kandang kotak, dia bahkan lebih gacor duluan. Nah setelah proses itu semua, saya ambil kandang kotaknya, saya singkirin dari lingkungan dari ternakan-ternakan lain, agar saya ingin melihat benar nggak si lobet betina ini ibaratnya kembali lagi ke bunyi, kembali lagi performanya yang dulu. Ternyata setelah saya pindahkan ke ruangan sendiri dengan masih pakan sama, waktu itu pakan kencang, pakan sesuai dengan ternak, di situ setiap dia nyari jantannya, dia keluar dari glodok, dia bunyi. Dan begitu terus, akhirnya karena sering bunyi, saya ambil jantannya, kemudian saya masukkan kembali, biarkan dia berdua lagi, saya ambil lagi. Setelah saya ambil, di situ malah terjadi yang namanya si betinanya itu pulih dari gacornya yang seperti dulu. Nah setelah sudah gacor itu kira-kira sekitar 1 mingguan, saya taruh di kandang kotak, masih ada glodoknya, cuman telurnya saya ambil, pintu glodoknya saya buka, si lobet betinanya biar di kandang kotak sendirian, tanpa ada jantan dulu. Jadi maaf rekan-rekan, di sini agak berisik karena saya di pinggir jalan. Yang penting dari informasi ini, kalau misalkan kurang dimengerti, nanti bisa tinggal di kolom komentar. Jadi proses betina di kandang kotak sendirian, jantannya diumpetin atau disingkirin, ini saya anjurkan tidak untuk player yang sudah jalan. Player yang sudah jalan nanti
harus diternak dulu, terus harus ini, itu prosesnya lama Om. Jadi proses ini adalah si player betina itu memang benar-benar sudah nggak jalan. Waktu itu saya memang kepikiran lovebird betina ini untuk diternak, tapi setelah diternak itu si jantannya malah terjadi birahi bunyi. Setelah terjadi birahi bunyi, jantannya saya ambil, yang terjadi adalah si betinanya keluar dari glodok, dia gacor malah keluar dari glodok, dia nyari jantannya. Itu kira-kira sekitar 1 mingguan. Jadi oke, dari situ terus saya malah kembali fokus ke betinanya. Nah setelah si betinanya sudah gacor di kandang kotak sendirian, kira-kira sekitar 2 minggu saya tidak berani langsung memandikan lovebird dengan spray. Takutnya kondisi lovebird betina waktu itu kan mungkin karena stres atau karena dia lagi emosi tinggi atau birahi tinggi, saya juga kurang tahu. Yang penting di sini saya adalah ilmu otodidak Om. Jadi bukan saya pinter atau suhu atau gimana, ilmu pengalaman ya, otodidak itu Om. Terus setelah terjadi gacor itu saya keluarkan dengan kandang kapsul. Saya ambil betinanya, saya ambil di kandang kapsul, saya jemur sebentar biar sehat. Ternyata lebih gacor. Cuman waktu saya keluarkan dengan penjemuran itu, saya selalu sendiri dulu. Takutnya si betinanya ini nanti terjadi entah birahi, entah apa. Yang penting saya pengen benar-benar si betinanya itu kembali normal dulu. Jadi dia biar mentalnya nggak terlalu drop, saya jemur sendiri. Dengan setelah proses itu terus kira-kira sudah mulai gacor, baru saya carikan pasangan yang baru. Saya selalu memakai pasangan jantan paut. Nggak tahu kenapa saya sukanya selalu pakai itu Om, karena mungkin lawan lain jenis, terus juga si paut ini juga belum punya birahi. Nah dengan itu saya modelnya tempel dulu, yang pernah saya sampaikan waktu sistem jejer itu. Nanti di sini saya akan mengulas semuanya, saya rangkum semuanya sesuai pengalaman pribadi saya. Jadi gini rekan-rekan, mungkin di sini yang mungkin jenengan pengen tahu terus kok terjadi berisik ini segala macam, saya minta maaf sekali lagi, saya minta maaf. Yang sering disampaikan di komentar adalah Om Agus terlalu berisik gitu aja. Jadi di sini saya benar-benar pengen berbagi pengalaman. Kita lanjut. Jadi proses dengan seperti itu, setelah lovebird itu diternak, kembali laginya bukan lagi kembali di kandang ternak lagi, dia sudah di kandang kapsul. Nah setelah di kandang kapsul kira-kira sudah mulai gacor, baru saya carikan tempelan paut. Jadi saya tempel dulu sama paut, kira-kira sudah lama ditempel, kita masukkan sebentar. Misalkan terjadi berantem atau terjadi serang, itu saya selalu singkirin, tempelin lagi sampai benar-benar akur, saya jadikan satu. Setelah saya jadikan satu, ini maaf banyak motor di pinggir jalan karena memang kondisi toko saya ini di pinggir jalan. Jadi setelah kondisinya dijadikan satu, proses saya adalah si betina yang pernah bunyi ini tiap hari saya cabut petal dari untulan pautnya itu sampai benar-benar dia klik sama pautnya. Nah setelah dengan proses dijadikan satu itu, baru saya proses jejer atau proses tempel dengan lovebird lain. Misalkan ini betina sama jantan paut, nanti kanan kirinya lovebird lain, kirinya lovebird lain. Itu dibikinnya benar-benar sudah akur Om, yang player betinanya yang pasca diternak itu sama pautnya. Kalau enggak nanti akan nyerang pautnya. Dan proses ini memang sangat lama, tidak ada yang instan. Ibaratnya gini, kemarin ada yang bilang setelah proses jejer kok masih kepo segala macem, itu belum mateng Om. Kalau menurut saya, kalau proses tempelnya lama pasti enak. Nah setelah kita lanjut, setelah proses diapit, misalkan ini playernya sama untulan paut jantannya kanan kiri lovebird lain, itu kita proses jejer lama Om, di dalam sendiri sampai penjemuran. Maksud saya di dalam ditempel itu bertiga kanan kiri, nanti di luar juga jemur juga bertiga, pokoknya kemana-mana bertiga. Itu yang sistem pasangan tapi mengatasi kepo. Dan itu
pengalaman saya bisa jeda rapet ya, jeda rapet. Jadi di sini kan ada yang bilang kalau untuk jeda rapet gimana, yaitu dengan sistem jejer. Tapi kalau untuk durasi, sepengalaman saya adalah lobet yang single atau disendirikan. Nah, kembali lagi ke pola pakan. Kalau pola pakan dari jenengan semua Om, misalkan jenengan dengan proses pakan kencang itu sudah enak, diterusin aja, jangan khawatir untuk birahi, karena kan lobet ini adalah lobet pasangan dan di koloni kandang kapsul yang sistem apit itu birahi sama emosi menurut saya ya ngatur sendiri, karena lobet ini udah pasangan Om gitu. Tinggal kalau itu kan pribadi masing-masing ya, ibaratnya pribadi masing-masing. Kita melihat dari lobet yang kita rawat, misalkan kita kasih pakan rendah sudah enak, ya sudah kasih pakan rendah. Terus ada yang bilang, Om kasih timun gimana? Kalau masalah kasih timun, kasih EF dari jenengan semua Om. Jadi misalkan ini adalah tahapan-tahapan atau masalah penggacoran dari ternakan sama proses jejer gitu Om. Terus ada lagi yang untuk nyambung yang dulu masalah lobet saya yang dijemur kencang, pakan kencang. Itu ada yang bilang, ini saya rangkum semua. Untuk jemur kencang, pakan kencang itu lobet saya dulu yang namanya Harum, memang settingannya kencang. Jadi tidak semuanya bisa disamaratakan. Mungkin dari jenengan semua lobetnya ada yang suka mandi malam, ada yang tanpa mandi malam, tetap kembali ke jenengan. Yang pasti saya hanya sistem, pokoknya di modelnya di apit terus Om. Misalkan player ini sudah ada pasangannya, tak kasih paut, kanan kiri ini lobet lain, itu kemana-mana pokoknya ditempel. Nah nanti gimana caranya untuk melihat dari kualitas lobetnya ini? Sesenggang mungkin misalkan kita libur, kita ambil playernya, kita sendirikan, kita jauhkan. Itu biasanya nggak selang lama lobet itu akan ngedur. Tapi kalau misalkan masih wak-wek atau masih ngetik, itu belum Om, belum bisa gitu Om. Itu proses tahapan-tahapan saya untuk bikin lobet enjoy gitu. Nama kalau orang bilang enjoy atau ngekek slow gitu. Kalau ada yang bilang konslet, nggak tahu saya Om, yang pasti prosesnya seperti itu. Nah terus kalau untuk masalah stamina, saya biasanya stamina pakainya minuman larutan, itu saya kasih dengan madu sasetan, mereknya bebas, pokoknya itu untuk stamina kalau ketika saya mau lomba gitu Om. Terus ada lagi kemarin pertanyaan yang, Om kok lobet saya nggak gacor-gacor untuk betina? Kalau betina saya selalu di ruangan sendiri. Kalau memang main durasi, memang steril dari lobet-lobet lain. Tapi kalau memang untuk durasi jeda rapat, itu awalnya selalu saya singgalkan di ruangan sendiri. Ketika lobet itu nggak ada kemajuan, disendirikan, nggak ada nggak mudah gacor, saya selalu dengan full kerodong. Nah ada yang bilang, Om full kerodong nanti bukannya birahi muncak, emosi muncak? Bener, dengan itu awalnya seperti itu, tapi step kelanjutannya kan dipasangkan Om. Jadi proses ini nggak bisa, ibaratnya nggak bisa langsung buat gantang Om. Jadi untuk proses ini adalah proses perawatan dasar, bikin lobet ngekek enjoy lah orang bilang gitu. Jadi kalau misalkan ada yang pengen dites lomba, nggak masalah. Misalkan di rumah sudah gacor, sudah enak, coba jenengan sebelum main H-3 atau H-2 jenengan amati, misalkan enaknya berapa hari sebelum lomba itu di kerodongnya. Ada yang 3 hari sebelum lomba di kerodong, nanti sampai lapangan dibuka seletingnya, dilihat respect dari lobetnya. Ketika sudah mau narik, digodain lagi, nanti baru coba digantangin. Kalau memang benar-benar pengen nyoba, itu biasanya bunyi sekali 2 kali sudah ada kemajuan. Dan untuk proses lobet bisa kerja di gantangan, itu adalah proses mental Om. Jadi proses kebiasaan. Kalau lobet baru sekali 2 kali nggak kerja wajar, karena keseringan kita gantang biasanya mentalnya kebentuk. Cuman dengan cara ini saya kan berpedoman bahwa gimana caranya lobet ini kerja, bukan mengandalkan emosi atau mengandalkan warna yang disenengin dari sampingnya,
saya selalu memikirkan bahwa lobet ini bunyi karena nyari tempelannya atau keluarganya yang diapit itu. Jadi gitu Om. Terus untuk kemarin yang masalah lobet, masalah jumper itu di lobet main jumper. Lobet jumper cenderung adalah lobet yang tipe gigit atau gigit besi itu gigit ruji itu biasanya lebih enak, durasinya lebih panjang. Meskipun nggak gigit ruji juga bisa. Cuman biasanya saya gini Om, awal saya temukan gini. Saya awalnya juga main single satu ruangan tanpa dikerodong, steril dari burung lainnya. Saya gantang nggak pernah jalan. Setelah nggak pernah jalan, saya bawa pulang. Selalu saya buang birahinya, saya trek. Nah setelah saya trek ini kok malah nggak berhenti. Akhirnya kepikiran dengan coba si yang buat trekan di rumah ini. Akhirnya saya jodohin Om, saya jodohin. Kebetulan waktu itu jantan sama betina. Akhirnya saya jodohin bukan harus ngawin Om, buat untul. Bener-bener akur saya tempel lama, terus saya masukkan jadi satu. Nanti kira-kira 3 hari sebelum lomba saya kerodong sendiri-sendiri, saya asingkan. Setelah saya asingkan, saya coba di rumah dulu. Setelah 3 hari di kerodong ini ditrek dengan sesuai jarak gantangan. Akhirnya di situ ngedur. Nah setelah ngedur itu akhirnya saya buat patokan untuk ke lomba. Jadi tiap hari berdua, terus mandi malam pasti kalau saya waktu main trek main jumper itu. Cuman saya lihat kondisinya misalkan lobetnya kok ibaratnya agak gembung bulu, saya nggak main mandi, mungkin dia ada kekencangan atau birahi, saya nggak tahu. Ini namanya ilmu otodidak kalau saya ini. Terus yang penting setelah jadi satu akur, 3 hari sebelum lomba dikerodong sendiri-sendiri, nanti diketemukannya di gantangan. Yang satu dibawa teman kita, playernya dibawa kita, si jumpernya ini naik duluan. Cuman cenderung kalau lobet model jumper ini adalah selalu di pojokan. Jadi gitu Om untuk pengalaman saya. Jadi saya rangkum semua. Nanti kira-kira di sini kok Om Agus berisik dan segala macam, banyak suara motor, ini saya minta maaf. Yang pasti di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman, bukan ini caranya, cuman ini cerita dari saya gitu Om. Jadi mohon maaf, nanti saya juga akan mengulas masalah lobet jantan saya ini yang baru proses ini dipasangkan paut. Jadi ulasan ini saya membalas dari semua WA yang mungkin belum semuanya bisa saya balas, baru satu persatu. Kalau di WA balasinya satu-satu agak capek Om. Jadi di sini mungkin saya rangkum semua. Yang pasti intinya gini Om, untuk menggacorkan lobet betina setelah diternak, kita ambil jantannya, kita umpetin sekitar kira-kira sampai berapa lama kita nggak tahu. Yang penting si betinanya pasti akan keluar dari glodok, pasti akan bunyi, insya Allah bunyi Om. Nah caranya gini Om, ini lobet jantan sama betina sudah di kandang kotak. Kita ambil jantannya, kita singkirin kandang kotaknya ini, kita pindah ke salah satu ruangan sendiri. Pakannya masih sama, non mandi, pokoknya ditaruh salah satu ruangan, ditungguin lama-lama pasti sebetinanya keluar dan dia akan bunyi. Itu sepengalaman saya Om. Nah nanti ketika sudah bunyi, kita bersihin dari telurnya sama sarangnya. Lanjut kita tetap di satu titik itu juga gitu Om. Makanya di sini kan dulu juga pernah ada yang bilang lobet betina kok dikawin sama jantan nggak masalah. Mungkin dari proses ini juga bisa, saya kurang tahu. Yang sepengalaman saya di situ gitu Om. Jadi selama lobet betina ini belum ngekek keluar dari glodok, nggak usah dipindah-pindah dulu Om. Nggak usah dijemur, nggak usah diapa-apain. Yang penting tempatnya itu bersih, insya Allah pasti bunyi Om, dengan pakan yang sesuai jadi untuk pakan yang sesuai di ternak itu nggak apa-apa Om. Jadi untuk setelah bunyi ini saya biasanya mengganti untulan dengan paut jantan juga, karena kalau saya kembalikan dengan yang jodoh lama itu pasti terjadinya birahi kawin lagi. Jadi birahi kawin itu maksudnya birahi nanti maunya dikawin terus gitu aja Om. Dan saya menerapkannya biasanya
kalau setelah proses ini tidak pernah memaksakan lovebird, misalkan mandi kuyup tiap pagi atau malam itu enggak saya kasih cepuk biasanya gitu Om. Nah kalau untuk mandi kuyup saya biasanya setelah pulang lomba gitu Om. Jadi gitu aja pengalaman dari saya, cerita dari saya, pengalaman otodidak saya di sini. Minta maaf mungkin ada berisik atau kurang nyaman dari suara segala macam. Ini saya update karena ngepasin pas pertanyaan dari teman-teman lewat WA sudah banyak tentang lovebird betina. Jadi semoga ini bermanfaat buat jenengan beserta saya pribadi. Saya terima kasih buat rekan-rekan yang selalu memberikan motivasi saya, support saya dari cerita ini. Semoga bermanfaat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.